Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendidikan semua. Kembali lagi dengan saya Fendi Setiawan ya di podcast Al-Hikmah Surabaya. Kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama alumni pejuang muda salah satu program MBKM atau apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat hebat ini ya, masih berprestasi ini loh dari STKIP 5 Surabaya. Jadi silakan bisa diperkenalkan. Baik, Mas Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Ramadan. Saya dari Pendidikan Matematika STKIP Al-Hikmah Surabaya, program studi Pendidikan Matematika dengan tahun masuk tahun 2019. Dan sekarang saya berada di semester 7. Oh, baik. Sudah semester 7 ya, sudah semester akhir berarti ya. Iya, Mas. Gimana proposal? Alhamdulillah sudah lancar. Sudah lancar. Lulus semester 7 ini? Insya Allah, semoga. Oke, amin. Mudah-mudahan lulus semester 7 ya. Amin, amin, amin. Ya, saya lihat ini Mas Wahyu sosok pejuang ini. Masya Ya, Allah. jadi ikut program pejuang Bujang muda. Bujang Muda. Kalau boleh tahu ya, kalau mau ikut Bujang Muda itu gimana caranya? Untuk ikut Bujang Muda itu pertama pastinya itu seleksi administrasi dulu itu, Mas. Nah, kemudian setelah itu ada seleksi lagi, namanya itu seleksi esai. Esai. Nah, kemudian setelah esai keterima, kemudian ada seleksi lagi, namanya itu FGD atau Focus Group Discussion. Wah, ada fokus. Nah, di FGD ini kita diberikan suatu permasalahan yang sebenarnya kita nggak tahu itu permasalahannya itu seperti apa, dan kita nggak tahu kayak gimana. Dikasih permasalahan yang dimana di dalam satu grup tersebut kita nggak tahu kita sama siapa, dan berada di dalam suatu Zoom. Satu Zoom seperti itu. Dan waktu itu kalau nggak salah itu saya itu mendapat masalah yang ada di wilayah NTT tentang kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan, kelaparan. Bagaimana kita seorang mahasiswa, seorang agent of change tentunya ya, Iya. bisa memberikan suatu kontribusi terhadap apa permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu ada seleksi final, di mana yaitu seperti nilai-nilai yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu dikumpulkan dan diperingkat seperti itu. Yang diterima cuman beberapa sih. Berapa? Iya. Oke, saya tertarik ini tentang esainya itu. Oh, esainya. Untuk membuat esai kan perlu belajar banyak gitu untuk esai yang berkualitas. Mas Wahyu ini apa esai judulnya untuk pendaftar Kalau ini? esai dulu saya itu tentang bank sampah. Bank sampah. Ya, Wah, bagaimana bank sampah berbasis zero waste di Desa Segoropuro waktu itu. Jadi bagaimana sampah yang ada di Desa Segoropuro itu bisa dimanfaatkan keseluruhannya. Baik itu sisa pembakarannya ataupun asapnya ataupun abunya itu bisa dimanfaatkan keseluruhannya. Alhamdulillah berkat esai tersebut saya bisa lolos di Bujang. Masya Allah, lolos ya. Ya, ini Pejuang Muda ini program yang linear dengan Mas Wahyu atau sebenarnya ini adalah pertama dan harus dimaksimalkan itu. Kalau Mas Wahyu mendapat seperti apa? Kalau menurut saya itu malah tidak sesuai dengan background saya ya. Oh, belum sih ya. Nah itu yang aneh. Tapi dari Kemendikbudristek itu memberikan suatu apa ya, kayak monggo gitu, kayak satu pintu bagi mahasiswa lintas jurusan untuk bisa magang di suatu tempat yang tidak linear dengan jurusan kita. Nah seperti itu. Jadi menurut saya itu suatu kesan yang sangat istimewa sekali gitu loh. Jadi kita bisa merasakan di prodi lain seperti apa, magangnya seperti apa, seperti itu. Jadi kan saya kan di pendidikan ya. Kan tentunya kalau magang itu kan di sekolah. Nah, ini saya diberikan wadah baru di mana saya magangnya itu di kementerian. Wah, menarik ini. Jadi backgroundnya pendidikan, Iya. kemudian ada tugas di sosial gitu Iya. ya. Ya, jadi kita saling belajar juga ya di situ ya. Kemudian berapa lama itu kegiatannya? Untuk lamanya itu sekitar 3 bulan, Mas. 3 bulan. Ya, cuma 3 bulan. Tapi berkesan itu 3 bulan itu. Sangat berkesan bagi saya. Sangat berkesan bagi saya. Kalau boleh tahu kegiatannya itu apa saja atau kegiatannya satu cuman banyak atau banyak tapi berkesinambungan gitu loh. Kalau kegiatannya itu malah sangat
padat sekali. Padat, Mas. ternyata 3 bulan tapi padat. 3 Gimana bulan, itu? 3 bulan tapi nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Iya, Sabtu Minggu tetap ada kegiatan seperti itu. Jadi karena saya itu memverifikasi data masyarakat yang menerima bantuan PKH sama PNT, dan itu yang dinamakan dengan KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, itu diverifikasi apakah orang tersebut memang layak mendapatkan bantuan atau tidak. Kan sekarang pada rumor kan, orang yang sudah orang kaya, orang yang kategorinya menengah ke atas itu masih mendapatkan bantuan. Iya, betul Sementara sekali. orang yang dalam kategori menengah ke bawah itu masih belum dapat bantuan. Nah, seperti itu. Nah, gunanya Verval ini adalah untuk memeratakan dana-dana bantuan yang ada di kementerian itu supaya tepat sasaran. Seperti itu. Baik Mas Wahyu, saya tertarik ini. Kegiatannya itu padat, Iya. waktunya singkat, pasti ada hal-hal yang menarik di dalamnya itu pasti. Apa boleh diceritakan nggak hal menarik apa yang bisa diambil dari kegiatan itu? Kalau hal menarik sih yang pertama itu ya, itu sering dikunjungi DPR yang pertama. DPR. Iya. Kan- Yang pertama sering dikunjungi DPR itu, terus sering diajak diskusi sama DPR juga. Masya Allah. Kemudian setelah itu yang paling berkesan sama saya itu pernah disuruh untuk mengisi Mengisi ya, acara. mengisi acara, Mas. Mengisi acara di pelatihan filet ikan lele waktu itu. Wah. Ya, kebetulan di suatu wilayah yang saya kunjungi tersebut, nah untuk di Puja Muda itu merupakan tempat budidaya ikan lele terbesar. Nah, bagaimana caranya agar produksi lele tersebut itu bisa meningkat terus-menerus? Nah, maka dari itu, dari teman-teman Puja Muda itu punya ide untuk membuat filet ikan lele yang nanti dijual. Nah, seperti itu. Itu sangat berkesan bagi saya. Baik Mas Wahyu. Baik Mas Wahyu, saya tertarik dengan cerita Mas Wahyu tadi. Selama 3 bulan, kemudian Mas Wahyu itu begitu padatnya, ada lagi perkuliahan. Gimana cara Mas Wahyu itu manajemen waktu atau kegiatan supaya berjalan beriringan, ataupun ada rekognisi atau yang lain sebagainya? Alhamdulillah dari Kemendikbudristek yang tentunya Iya. itu sudah memberikan semacam konversi SKS. Konversi, Ya, Om. itu sebanyak 20 SKS. Oh, banyak itu. Ya, sehingga kita boleh dibebaskan antara ikut kuliah atau tidak. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa fokus terhadap kegiatan kita di Puja Muda. Dan dari kampus kita juga, dari STKP Alma Surabaya juga sangat mendukung program-program yang dari Kemendikbudristek tersebut. Nah, sehingga kita sebagai mahasiswa itu bisa maksimal dalam mengikuti program Puja Muda dan sebagainya. Berarti artinya pemerintah memberikan program juga memfasilitasi mahasiswanya gitu ya, Iya. supaya bisa ada konversi nilai, konversi setiap kegiatannya seperti itu ya Mas Wahyu. Untuk fasilitas dari kampus atau fasilitas dari dinas sosial atau fasilitas dari Kemendikbud atau yang lain ada berupa apa gitu? Waktu itu ada. Ada. Yang pertama itu tentunya tentang tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal, Gimana ya. tempat tinggal itu? Untuk tempat tinggalnya itu kita diberikan tempat tinggal tuh di dalam dinas sosial. Oh, di dalam dinasnya itu? Ya, di dalam Kantornya? dinas sosial, di dalam kantor Oh, dinas menarik sosial. ini. Nah, Terus. tersebut. Karena apa? Karena dalam satu kelompok Puja Muda ini Ya. itu kan ada 19 orang, Mas. 19 orang. 19 orang. Satu kabupaten. Enggak, malah mencar-mencar. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ada yang dari Karawang, kemudian ada dari Pasuruan juga, dan Sidoarjo serta Malang. Iya. Nah, itu kan dari berbagai tempat berkumpul. Kemudian kalau mereka ngekos dan terpisah, nantinya kalau ada program atau semacam aran-aran dari dinas sosial itu kan akan sulit tentunya. Iya, Maka betul dari sekali. itu dikumpulkan di dinas sosial. Namun juga ada batasan antara laki-laki dan perempuan juga. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu ada fasilitas tempat tinggal, dan tentunya dari dinas sosial juga memfasilitasi motor juga. Motor. Iya. Dikasih motor atau dipinjami? Dipinjami. Oh, dipinjami. Saya kira dikasih. Dipinjami. Enak. Tapi loh. ya cuman ada satu motor yang dipinjami, Dipinjami. karena keterbatasan juga. Ya, luar biasa dinas sosial. Oke. Jadi kan ketika kegiatan pandemi ya, betul kan? Iya, waktu Pasti banyak tantangan, banyak rintangan. Mungkin ada tips dari Mas Wahyu terkait tantangan-tantangan yang ada, atau berupa apa tantangan saja, solusinya seperti apa? Ada atau enggak?
Kalau tantangan itu pasti ada ya, Mas. Ada. Ya. Pasti ada. Yang pertama itu bagaimana kita kan verifikasi kan mendatangi KPM, rumah KPM, rumah keluarga penerima manfaat itu satu persatu. Dan tentunya itu kita harus patuhi tentang protokol kesehatan juga. Protokol kesehatan, Nah, ya betul sekali. namun masyarakat yang ada di daerah tempat saya Pejuang Muda tersebut itu kebanyakan dari mereka itu tidak patuh tentang protokol kesehatan. Maka dari itu selain kita verbal, kita juga sosialisasi kepada mereka bahwasanya kita harus menjaga protokol kesehatan kita demi kesehatan kita tentunya pada waktu wabah COVID-19 tersebut. Seperti itu merupakan tantangan selain kita verbal juga kita sosialisasi dan juga mendidik mereka supaya bisa tetap sehat, tetap fit seperti layaknya tidak ada pandemi seperti itu. Oke, itu kan pejuang muda 19 orang itu kan. Iya. Dari lintas prodi, lintas kampus juga kan. Iya benar Ya, Mas, benar. kalau mahasiswa yang paling jauh dari mana? Yang jauh itu dari Bogor. Bogor. Iya. Berarti di Pasuruan nginap di Iya, nginep di dinas sosial. Terus Nah, Mas Wahyu pulang atau ikut nginap? kalau saya waktu itu karena saya rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Iya. saya akhirnya tidak pulang ke rumah dan menemani teman-teman saya yang ada di dinas sosial tersebut. Jiwa Karena korsanya mereka kan ada ini. iya, Iya. kan dia kan dari Iya. jauh juga toh. Iya, iya. Kasihan kalau dia kan sendirian. Maka dari itu saya sebagai warga setempat juga menemani mereka yang berada di luar di Kabupaten Pasuruan. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Terus ada manfaat nggak sih kegiatan pejuang muda itu bagi kamu sendiri atau bagi masyarakat atau bagi secara umum seperti apa manfaat untuk kegiatan pejuang mudanya? Tentunya manfaat yang paling besar itu untuk diri kami ya, untuk mahasiswa tentunya. Iya, betul sekali. Nah, di Pejuang Muda itu kita memang diajarkan untuk bisa berempati kepada orang lain. Betul sekali. Nah, rasa empati ini memang harus ada ya. Tentunya sebagai kita, sebagai calon guru nantinya. Kita kan sebagai calon guru tentunya harus berempati, bukannya ke siswa, bahkan ke orang tua, bahkan ke masyarakat kita harus punya rasa empati yang tinggi seperti itu. Untuk di masyarakat tentunya dengan adanya program Pejuang Muda ini pemerataan tentang bantuan-bantuan sosial seperti PKH, PPNT itu dapat turun dengan tepat sasaran tentunya seperti itu, Mas Fendi. Baik, ini kan program pemerintah ya, program Kemendikbud, program Kemenag, program Kemendikbudristek dan Kemensos ya, tiga Iya, benar. dinas itu ya. Itu ada apa misalnya ada dikasih tas atau dikasih peralatan untuk kegiatan atau kita murni dari peralatan kita sendiri atau ada fasilitas berupa hal tersebut? Oh, fasilitas dari pihak kementerian. Iya, kementerian. Ya, kita difasilitasi itu seperti yang pertama itu kita dapat rompi. Ada rompinya. Ada rompinya, rompi Pejuang Muda sendiri. Kemudian kita ada topi. Kita dapat topi dan kemudian kita dapat tas. Jadi 3 fasilitas ini digunakan oleh Pejuang Muda nantinya untuk melakukan turun lapangan nantinya. Itu sangat membantu sekali, Mas. Sangat membantu sekali, terutama tentang rompi itu ya. Bagaimana masyarakat itu tahu bahwasanya ini kami memang benar-benar datang ke masyarakat itu untuk verifikasi data, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Nah itu takutnya meningkat. Nah itu kan kalau ada rompi itu kan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga. Takutnya ada kayak penipuan atau seperti apa atau tentang kasus-kasus yang merajalela seperti tentang apa kayak sekali. apa ya namanya itu ya kayak itu loh rentenir ya seperti rentenir seperti itu. Nah itu kan mengganggu kita dan ya, apa kalau ada tentang rompi tersebut, nah pastinya dapat menambah identitas gitu ya. Nah, betul tentunya sekali. seperti itu. Ya. Pernah kejadian ada warga yang Anda siapa? Anda ini pernah? Ya pernah sekali. Pernah Pak ya sering malah. Sering seperti itu. Mas ini dari mana? Ini Mas ini siapa mau ngapain seperti itu? Kita ngomong baik-baik kepada mereka bahwasanya kita dari Kementerian Sosial yang dinamakan Pejuang Muda, kita ditugaskan untuk memverifikasi data ibu yang mendapatkan dana bantuan PKH sama PNT. Seperti itu. Baik, ya. Menarik sekali ya. Begitu, sahabat pendidikan, inilah kisah Mas Wahyu ya dari Prodi Pendidikan Matematika. Beliau telah melaksanakan program Pejuang Muda yang sangat luar biasa ini, seorang sosok pemuda yang memperhatikan lingkungan sekitar ya. Jadi ada closing statement dari Mas Wahyu untuk pemuda-pemuda di luar sana buat sahabat pendidikan.
tetaplah berjuang dan tetaplah belajar. Tetaplah berjuang, tetaplah belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya tentunya untuk channel STKIP 5 Surabaya. Sekian, fusikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.